Selamat siang Bante. Ya, baik. Bante, saya ingin bertanya, kadang kalau saya duduk meditasi, itu ada perasaan, oh saya hari ini ingin bermeditasi cinta kasih. Lalu yang saya lakukan biasanya adalah memikirkan semoga semua makhluk yang ada di depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, orang tua, saudara, dan keluarga terdekat, orang-orang terdekat di saya, semoga mereka berbahagia. Lalu di dalam hati ini ada terasa bahagia, namun juga bisa meneteskan air mata. Apakah ini sudah benar? Karena ini sudah terjadi kira-kira 2-3 kali saat meditasi cinta kasih tetap meneteskan air mata. Begitu Bante. Iya, meneteskan air mata kan bisa karena terharu. Terharu dengan, oh sekarang kok mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidup, dalam pengalaman saya. Ya tidak masalah, tidak masalah. Jika itu meneteskan air mata bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan, itu hal yang wajar. Dan ketika mempraktikkan meditasi cinta kasih tadi dilakukan juga sudah benar. Artinya merenungkan semoga semua makhluk entah kemudian diarahkan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tanpa batas, kemudian merenungkan semoga mereka berbahagia. Dan tahu bahagianya seperti apa, kan bahagianya adalah semoga mereka bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti atau disakiti. Nah kalau kemudian dengan pengembangan batin seperti itu, perenungan seperti itu, yang jelas kita juga berbahagia, itu sangat baik. Dan kalaupun kemudian kok ada tetesan air mata yang itu muncul karena kebahagiaan, ya sudah sadari saja. Itu bukan sesuatu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika yang muncul adalah kesedihan. Itu yang adalah tidak baik. Tapi kalau yang muncul adalah kebahagiaan, kemudian merasa ada sesuatu yang baik, yang baru dialami, yaitu tidak masalah. Dan toh itu juga sifatnya tidak kekal. Banyak ketika orang bermeditasi, tidak hanya meditasi cinta kasih, termasuk meditasi apa saja, entah itu memperhatikan nafas, kemudian seperti kita meditasi dengan mengedepankan mindfulness. Banyak mereka yang kadang-kadang ya itu sampai terharu begitu. Karena apalagi beberapa orang yang baru pernah bermeditasi merasa seakan-akan kok lama sekali baru menemukan sesuatu yang sangat berharga. Maka kemudian mereka meneteskan air mata, ya nggak apa-apa. Toh itu juga nanti juga akan lenyap, tidak kekal. Ya sadari saja itu sebuah fenomena yang wajar. Gitu. Masih berkaitan dengan meditasi cinta kasih Bante, saya dulu pernah belajar kayak misalnya kita membayangkan orang yang kita sayangi, dia sedang bahagia, terus kayak timbullah perasaan di dalam diri tuh bahagia Bante. Saya itu merasa kayak di dalam diri tuh kayak muncul satu lingkaran. Pertama di dalam hati itu kayak happy, terus ke dalam diri, menyebar ke satu sekitar, ke ruangan, ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Itu perasaannya luar biasa happy sekali Bante. Dan begitu saya pulang dari meditasi itu, ya saya juga masih merasakannya. Dan begitu meditasi cinta kasih lagi, saya ingin mencoba mencari kebahagiaan itu lagi Bante. Itu seperti apa Bante? Terima kasih. Dan tidak ketemu? Kadang ketemu, kadang tidak Bante. Oh ya nggak apa-apa. Ya itu sudah sangat baik ya. Jadi ketika memunculkan rasa bahagia karena pengembangan cinta kasih, kemudian muncul persepsi yang tadi diceritakan seperti ada lingkaran dan seterusnya, itu adalah persepsi dari masing-masing. Mungkin orang lain akan berbeda, tapi persepsi Anda demikian dan itu sangat baik. Dan ya intinya dikembangkan lagi dan lagi. Jadi kalau kita seperti tadi mengasah sebuah senjata untuk bisa menjadi tajam kan memang harus diasah terus. Kalau kita kemudian meditasi, oh sekarang meditasi, kemudian kita merasa ada hasilnya, dan setelah 1 minggu baru meditasi lagi, yaitu tidak akan berkembang secara signifikan. Kalau memang itu adalah meditasi yang ingin berkembang lebih baik, ya harus sering-sering bermeditasi. Maka Sang Buddha sering mengatakan kalau berbicara tentang meditasi, apapun jenis meditasinya, belum menyampaikan
Asewitaya, Bhavitaya, Bahuli kataya, Yani kataya, Susamaradaya, Parijitaya, Anuditaya. Jadi ketika kita mengembangkan meditasi, seperti contohnya adalah meditasi cinta kasih, maka asewitaya terus berasosiasi dengan pengembangan yang sama. Bhavitaya dikembangkan bersama dengan pengembangan yang sama. Bahuli katanya dilakukan lagi dan lagi. Yani katanya dijadikan sebagai kendaraan. Susamaradaya dipraktikkan sampai itu menjadi sebuah keahlian, terampil di sana. Parijitaya dikumpulkan, artinya dilakukan lagi dan lagi seperti bahuli katanya. Anuditaya dipraktikkan sampai menjadi kokoh. Nah, itu yang menjadi kunci. Jadi ketika itu sesuatu yang baik dan ingin berkembang, ingin sesuai kapan saja itu bisa muncul, ya harus dikembangkan sedemikian rupa, dijadikan sebagai kendaraan. Lagi dan lagi itu dimunculkan. Itu yang harus dilakukan dan itu sudah sangat baik. Berkenaan dengan pengembangan cinta kasih yang telah dipraktikkan. Ya. Berarti itu tidak salah ya Bante? Istilahnya kita mencari sensasi bahagia itu terus-menerus Bante? Ya sebenarnya ini kan meditasi cinta kasih bukan vipassana ya. Jadi ada dua perbedaan. Ada meditasi yang itu adalah samatha, ketenangan, yang salah satunya adalah cinta kasih. Yang kedua adalah meditasi vipassana, pandangan terang. Itu dua hal yang berbeda. Meditasi pandangan terang itu meditasi yang memang mengarahkan batin kita untuk melihat ketidakkekalan, untuk melihat bahwa apa yang tidak kekal ketika dilekati itu adalah duka penderitaan, dan untuk melihat sebuah persepsi bahwa tidak ada aku, tidak ada diri. Bahwa kita itu hanya sekadar 5 gugusan. Betul-betul kita itu hanya sekadar fenomena yang muncul dalam lenyap. Itu vipassana. Tetapi meditasi cinta kasih dan meditasi lainnya yang adalah ketenangan, di situ masih ada persepsi diri. Di situ masih ada persepsi aku, sehingga wajar ketika kemudian mengembangkan cinta kasih, kemudian memunculkan sensasi yang bahagia dan mencari sensasi tersebut. Kan itulah yang memang dicari dalam meditasi samatha. Itu yang dicari, ketenangan tersebut, kebahagiaan tersebut. Dan bahkan persepsi makhluk pun ada. Karena apa? Objeknya adalah makhluk. Kan objek dari meditasi cinta kasih adalah makhluk. Karena kita membayangkan makhluk lain. Entah makhluk tertentu, misalnya mungkin orang tua kita, atau makhluk secara keseluruhan. Yang seperti tadi yang menggunakannya. Semoga semua makhluk itu. Jadi bisa makhluk tertentu, bisa makhluk secara keseluruhan. Dan ketika kita membayangkan makhluk, artinya masih ada persepsi, ada aku, ada diri. Maka wajar ketika kemudian memunculkan yaitu persepsi untuk bahagia. Bahkan kemudian memunculkan di situ ada keinginan untuk bahagia. Selama itu dilakukan dengan dasar bukan karena pikiran yang buruk, tidak masalah. Tapi ketika muncul karena pikiran yang baik, kita mengharap makhluk lain berbahagia, kemudian kita berbahagia, itu sesuatu yang baik. Hanya saja itu masih dalam konteks samatha, konteks ketenangan. Persepsi aku masih ada, tapi nggak masalah. Jauh lebih baik ketimbang memunculkan kebencian. Begitu ya. Dan memang meditasi dengan cinta kasih atau metta dan meditasi dengan karuna kasih sayang itu memang berbeda. Orang kadang-kadang mengatakannya sebagai sesuatu yang sama. Oh, metta itu adalah hanya pikiran, karuna itu adalah perbuatan. Tidak. Metta dan karuna itu dua hal yang dipraktikkan baik melalui pikiran maupun perbuatan. Tapi objeknya berbeda. Nah, objek cinta kasih biasanya adalah objek makhluk yang berbahagia. Mengawalinya dengan objek makhluk yang berbahagia. Itu objek cinta kasih. Tapi objek kasih sayang atau karuna itu adalah mengawali dengan objek makhluk yang menderita. Ketika melihat orang menderita atau makhluk menderita,
muncul apa? Keinginan untuk menolong. Itu adalah karuna. Tapi justru kalau cinta kasih objeknya memang harus orang bahagia. Karena meta itu sebenarnya dari kata mita. Mita itu artinya bersahabat. Jadi ada rasa persahabatan terhadap makhluk lain.